Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha adlun wa la hum yunzarun. Surat Al-Baqarah ayat 48. Takutlah kamu terhadap sesuatu waktu tertentu pada suatu hari di mana hari itu seseorang tidak akan bisa dibantu oleh orang lain dalam bentuk apapun, dan juga seseorang tidak bisa menerima syafaat dari manapun. Dan pada hari itu juga tidak ada tebusan atau sogokan, dan pada hari itu juga tidak akan bisa ditolong dalam bentuk apapun. Surat Al-Baqarah ayat 48. Kaum muslimin jemaah zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Adapun judul ceramah zuhur kita pada kali ini, persiapkan bekal menghadapi hari yang ditakuti oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Hari apa itu yang ditakuti oleh manusia? Itulah hari berbangkit. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Apakah mereka manusia tidak tahu bahwa mereka akan dibangkit dari kubur? Dimanapun kita mati, dimanapun kita dikuburkan, dimanapun kita hilang misterius, tapi semua kita akan dibangkit. Dimana pada hari itu, satu, tidak berlaku pada waktu itu pertolongan dalam bentuk apapun. Dari manapun tidak ada, termasuk dari ayah, dari ibu, dari saudara kandung, tidak akan bisa lagi untuk menerima bantuan apapun. Yang kedua, pada hari itu juga tidak akan bisa syafaat, dari manapun muncul juga tidak akan bisa. Dan pada hari itu juga tidak akan bisa ada tebusan, sogokan, tidak berlaku lagi. Pada hari itu juga tidak ada bentuk pertolongan dari dusana atau pemilik. Kaum muslimin, karena hari itu akan muncul, akan kita hadapi, siapkanlah bekal. Tanpa ada bekal menghadapi itu, pasti nanti menyesal dan menangis. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Dari sekarang inilah harus ada persiapan kita, bekal kita menghadapi hari tersebut. Apa bekal kita? Bukan harta yang berlimpah-limpah, kekayaan yang ada di mana-mana, bukan itu. Bukan pula anak yang hebat-hebat, bukan pula jabatan yang begitu kita banggakan. Enggak. Semua itu akan tinggal di dunia. Semua akan berpisah dengan kita.
harta yang kita miliki, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan hancur luluh lantak semuanya. Sedangkan di sisi Allah itu yang kekal abadi. Begitu pula jabatan yang kita duduki sekarang ini tidak berlaku lagi. Tidak bisa kita banggakan, saya ini pejabat utama, enggak. Saya ini adalah konglomerat, enggak bisa. Saya ini orang yang hebat, saya ini profesor, enggak. Tapi yang perlu kita bawa bekal adalah terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekalah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah, dan takutlah kamu kepadaku wahai orang yang punya akal. Inilah bekal kita, Pak. Terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197 itu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa terhadapnya. Kita boleh mencari uang, boleh kita sibuk di dunia ini, tapi jangan gara-gara uang, gara-gara anak, lalai dalam mengingat Allah. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sampai terperdaya oleh hartamu, oleh anak-anakmu dalam mengingat Allah, dalam melaksanakan kewajibanmu kepada Allah. Jangan. Kenapa Pak tidak sholat, Pak? Ambo sibuk, ambo manggaleh, ambo badagang, ambo karajo. Jangan, kata Allah. Kenapa anak bapak tidak beribadah? Yuk anak ambo ketek-ketek baru, ambo sibuk ngurus anak, MC mengasuh cucu. Tidak bisa. Jangan, Allah ingatkan jangan. Kalau jangan, kata Allah, namanya haram hukumnya. Al-aslu bin nahi litahrim. Yang asal pada larang-larang itu adalah hukumnya haram. Haram hukumnya gara-gara anak sholat enggak, gara-gara mencari piti masuk sholat enggak, gara-gara sibuk kerajo piket sholat enggak. Pasti mereka itu termasuk orang merugi, menyesal, menangis, Pak. Justru itu kaum muslimin, semua kita dihimbau, bagilah waktu. Pailah Pak manggaleh, pailah Pak bakarajo, silakanlah sibuk, silakan piket. Tapi ketika tiba waktu panggilan Allah untuk beribadah, menyembah Allah, lakukanlah dengan baik. Kalau tidak apa, menyesal, menangis. Kawan nampal yang setia dengan kita adalah amal ibadah kita masing-masing. Amal orang untuk orang, amal awak untuk awak. Kok adojo orang mengirim-irim pahalo kepada mayat nala masuk kubur, itu sekadar basa-basi itu. Jelas ayat Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, beribadah, baik laki-laki ataupun perempuan, asal orang itu mukmin, beriman dengan Allah, janji Allah ada dua. Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan orang itu, kata Allah, dalam kehidupan yang baik. Hidup barakah, hati tenang, jiwa tentram, nikmat rasa hidup. Yang kedua, walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balasi mereka yang beramal soleh itu dengan pahala yang sebaik-baiknya,
sesuai ananado di kerajuannya. Orang mati mah bisa berkeraju le Pak. Orang mati mah bisa beribadah lain. Orang mati mah bisa berimpak lain. Orang mati mah bisa berkorban lagi. Orang mati tidak bisa bersedekah lagi. Lalu kapan kita mau berimpak, mau berwakaf, mau bersedekah? Waktu hidup. Ayat terungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum tiba malaikat maut. Artinya selagi duit Pak, lah dicabut nyawa dek malaikat maut tidak bisa lagi. Arato nam punya awak waktu duit awak punya tanah den, mobil den, sertifikat den, toko den. Begitulah mati ya Pak, dapat punya lain. Orang kalau lah mati miskin melarat, tidak ada punya apa-apa lagi. Nah laki di badan pun dibuka deh orang. Seorang wanita pakai emas penuh badannya dengan emas, punya kalung, punya anting, punya gelang. Tapi ketika dia mati, semua dibuka oleh ahli waris. Tidak satu pun mayat yang protes pada waktu itu. Pasrah semuanya. Maka itulah kaum muslimin, selagi badan kita masih sehat, marilah kita rajin-rajin beribadat. Segeralah bertaubat, karena dosa awaklah berlipat-lipat. Betulkan 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, bayarkan zakat bila sampai harta sisap, puasa dan haji dikerjakan dengan taat agar hidup selamat dunia dan akhirat. Semoga semua kita, mari kita tetap siapkan bekal, sesibuk apapun karajo nan beribadah, mari kita lakukan dengan baik. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Pak tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.